Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Firmansyah. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menceritakan cerpen ciptaan Kunto Wijoyo yang berjudul Anjing Menyerbu Kuburan. Ia tidak usah khawatir. Meskipun dirinya kejebak air sungai, bahkan batu yang menggelinding di kakinya di dalam air terdengar jelas, tapi tidak ada seorang pun yang akan mendengarnya. Gelap malam dan udara dingin memaksa para lelaki penduduk desa untuk menggeliat di dalam sarangnya. Dan ibu-ibu penduduk desa itu mendekami anak-anaknya bagaikan ayam yang mengerami anak-anaknya demi melindungi dari kedinginan. Tidak ada seorang pun di sungai. Bahkan para pencari ikan terakhir sudah pulang setelah memasang bubu-bubu mereka. Tidak ada angin, bahkan pepohonan-pepohonan pun menunduk lesu setelah berjuang seharian melawan terik matahari. Akhirnya perjalanan-perjalanannya sampai di tengah-tengah persawahan, dan hanya kunang-kunang kecil mungil yang menemani perjalanannya. Di persawahan terdapat gundukan-gundukan tanah, dan disitulah terdapat kuburan-kuburan desa. Nah, kuburan itulah yang ia cari. Seseorang perempuan telah meninggal pada malam Selasa Kliwon. Ketika malam telah tiba dan ia ingin menuju pada suatu tempat, istrinya bertanya, Kang, mau kemana? Mau ronda, Bu. Belum jadwalnya kok udah ronda. Lalu dia hanya tersenyum dan mengabaikan omongan istrinya. Ia sudah tahu bahwa warga desa itu akan menjaga kuburan itu sepanjang malam. Tapi ia telah membawa kantong dari dukun yang berisi beras kuning. Apa yang harus dikerjakan ialah menabur beras ini ke 4 penjuru yang terdapat warga menjaga di kuburan itu. Lalu biarkanlah beras itu bekerja. Setelah itu ia mengendap-endap akan menabur beras ini, dan terdengar canda tawa dari para penjaga. Ia sudah bersiap untuk menabur beras ini dengan kata-kata pertama yang diucapnya, mati kau, mati, dengan mantra yang diberi dukun itu. Rem-rem sidem permanen, rem-rem sidem permanen. Nah, jimat itu diberi nama jimat Bergananda, sebuah aji kumbira yang diturunkan oleh Raden Putraji dari Pangeran Alangka. Dan jimat Bergananda ini telah menidurkan prajurit-prajurit Rama, dan sebentar lagi akan menidurkan orang-orang yang menjaga kuburan itu. Dia menaburkan ke 4 penjuru angin, menaburkan titik sana, titik sana, titik sana, dan sana. Dan akhirnya penjaga-penjaga itu pun tertidur. Setelah itu dia bersendiri. Dia berkata, tenang, sabar. Beras itu pasti bekerja. Dilihatnya orang-orang sudah tertidur bagaikan mayat yang mati karena keracunan narkoba. Setelah itu ia mendekati kuburan baru itu, dan beruntunglah dia melihat kuburan itu kuburan berpasir, dan dia harus menggalinya hanya dengan tangan telanjang. Setelah ia menggalinya dengan tangan telanjang, dia harus menggigit telinga kanan kiri dari perempuan itu dan membawanya pulang ke rumah gurunya dengan cara digigit. Nah, setelah itu ini adalah langkah terakhir yang harus ditempuhnya, yang akan membuatnya kaya raya. Tapi dia harus bertapa terlebih dahulu
7 hari 7 malam. Dan 1, 2, 3, 4 hari pertapaannya sudah dilewati. Hari kelima dia harus bertapa di hutan yang sangat angker. Sedangkan hari keenam dia merasakan di sekitarnya bahwa banjir besar. Dan hari terakhir yaitu hari ketujuh, dia merasakannya didatangi kakek-kakek yang menanyakan apa keinginannya. Dan lupakan hari-hari itu yang telah berlalu. Untuk saat ini dia melanjutkan menggali kubur, menggali dengan tangan-tangannya yang kosong. Nah, karena cara itulah membuat dia bisa kaya raya, karena dia ingin mendandani istrinya dengan berlian di telinga-telinganya, dan juga ingin anak-anaknya sekolahnya tidak menunggak, dan masih banyak juga harapan-harapan lainnya. Meskipun kerjanya serabutan seperti kuli yang membuat jemari-jemarinya sakit, tapi dia terus menggali. Keringat panas di dalam tubuhnya jatuh ke jari-jarinya yang membuat dia perih. Tapi keperihan itu tidak membuat dia putus asa, dan akhirnya mayat itu terlihat jelas di depan matanya. Dia mulai ingin mengangkat mayat ke atas dengan cara menggigit, tapi karena terhalang tempat yang sempit, dia harus mengangkat itu dengan tangannya. Walaupun mayat itu masih baru, masih bau kapur barus, bau tanah, dan bau campur-campur aduk, tapi dia mau mengangkatnya, dan akhirnya tergeletaklah mayat itu di atas permukaan tanah. Setelah itu, dia buka kain kafan di kepalanya, dan dia melihat, oh ternyata rambut itu panjang menutupi telinganya. Dan akhirnya dia membuka dan ingin menggigit telinga kanan kirinya dan dibawa ke rumah gurunya. Tetapi ada 3 anjing yang datang menghampirinya. Awalnya anjing itu diam, lalu datang lagi 2 anjing menjadi 5 hingga 7 anjing. 7 anjing itu mengganggunya, yaitu ingin merobak-robak mayat itu, tapi dia menghalanginya dengan kata-kata, kepala itu hanya tulang, tidak ada dagingnya. Maka aku hanya mengambil kepala dan bagian tubuh ambillah. Tapi anjing itu menggigitnya, lalu tak menerkam mayat itu dan merobak-robak tubuhnya. Tapi dia tidak tinggal diam. Dia mengambil patok-patok di sebelah kanan kirinya untuk mengusir anjing-anjing itu. Dan akhirnya alhasil usahanya, anjing-anjing itu mulai menyingkir meski tidak jauh. Setelah dia ingin berusaha mengambil cubit telinga itu lagi, anjing-anjing itu datang lagi. Anjing-anjing itu langsung menerkamnya lagi, dan dia ingin berusaha mengusir anjing-anjing itu lebih jauh. Akhirnya dia mengambil kayu itu lagi. Syuk, syuk, syuk. Pergi kau anjing, pergi kau anjing. Dan akhirnya anjing-anjing itu pergi menjauh. Setelah itu dia membungkuk dan mengelupas kain kafan itu dari tubuh mayat itu. Lalu saat dia membungkuk, 7 anjing itu langsung menyerbu dia. Akhirnya dia terluka. Darah yang mengelucuri tubuhnya, di jemari-jemarinya, menutupi kayu-kayu patok yang ada di tangannya. Dan akhirnya dia tergeletak pingsan bersama mayat itu. Lalu para warga datang dan melihat dia tergeletak pingsan dengan mayat. Ada yang bilang pencuri, dan juga ada yang bilang bahwa dia penyelamat mayat itu dari mangsahan anjing-anjing liar itu. Pesan moral dalam cerita ini, semiskin-miskinnya dirimu, Allah sudah mengatur seberapa besar rezekimu. Jadi jika kamu ingin berusaha menjadi sukses dan kaya, masih banyak jalan-jalan halal. Tidak harus menggunakan pekerjaan atau jalan yang salah seperti dalam cerita ini. Pak Tani pergi ke sawah, pula-pula membawa ikan. Jika tutur saya banyak yang salah, kiranya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.